Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dawam Ardansyah, NIM 1120086, kelas HKIC. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang hudud, qisas dan diyat, dan reformasi positifikasi hukum Islam di Indonesia. Yang pertama adalah hudud. Hudud adalah bentuk jamak dari kata had, yang artinya sesuatu yang membatasi dua benda, dan pada asalnya perkataan had ialah sesuatu yang memisahkan antara dua perkara dan digunakan atas sesuatu yang membedakan sesuatu yang lain. Hudud menurut istilah adalah sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah bagi suatu tindakan kemaksiatan untuk mencegah pada kemaksiatan yang sama. Menurut syar'i, hudud adalah hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syara untuk mencegah dari terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama. Oleh karena itu tidak termasuk tazir, karena tazir tidak ada ketentuan hukumnya, dan tidak termasuk pula kisos, karena kisos adalah hak anak Adam. Kesalahan dalam jinayah hudud dianggap sebagai kesalahan terhadap hak Allah, karena perbuatan itu menyentuh kepentingan masyarakat umum, yaitu menjelaskan ketentraman dan keselamatan orang ramai, dan hukumnya pula memberi kebaikan kepada mereka. Kesalahan ini tidak boleh diampunkan oleh manusia pada mangsa jinayah itu sendiri, warisnya, ataupun masyarakat umum. Hukuman hudud wajib dikenakan pada orang yang melanggar larangan tertentu dalam agama. Mereka yang melanggar ketetapan hukum Allah yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah termasuk dalam golongan orang yang zalim. Firman Allah pada potongan Quran surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya, dan siapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kedudukan hudud dalam hukum Islam diturunkan untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia di dunia, dan sebagai pedoman hidup yang mutlak bagi umat manusia, khususnya bagi orang-orang Islam. Ajaran Islam yang bersifat universal, rasional, dan fitri, serta sesuai untuk sepanjang zaman, semua tempat dan keadaan. Tidak ada hukum Allah dan Rasul-Nya yang sudah lapuk di telan zaman. Bahkan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya itu hukum ultramodern, karena ia diciptakan oleh Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui bagi hambanya lahir dan batin. Tidak ada alternatif lain bagi umat Islam selain dari hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Islam telah dijalankan sepenuhnya oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan khalifah-khalifah Islam berikutnya hingga zaman kejatuhan Islam. Tidak ada siapapun yang berhak menukar atau merubahnya. Hukum tersebut
ialah kekal abadi sampai akhir zaman. Allah telah menurunkan hukum-hukumnya dan kepada kita sebagai hambanya diwajibkan melaksanakan hukum-hukum itu dengan penuh ketaatan. Pelaksanaan hukum hudud dan lain-lain syariat Islam dapat menyelesaikan masalah kerusakan moral yang sedang mengancam masyarakat dan pasti akan mewujudkan masyarakat yang aman, damai, dan makmur dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian jaminan Allah, dan Allah tidak akan memungkiri janji-janjinya. Kitabullah dan sunnah Rasulnya sudah menetapkan hukum-hukuman tertentu bagi sejumlah tindak kejahatan tertentu yang disebut jaraimu al-hudud atau delik hukuman kejahatan yang meliputi kasus perzinahan, tuduhan berzina tanpa bukti yang akurat, pencurian, mabuk-mabukan, dan muharabah atau pemberontakan dalam negara Islam, dan pengacauan keamanan, murtad, dan perbuatan melampaui batas lainnya. Dengan demikian, hudud meliputi 7 jenis, yaitu had zina. Hukuman zina ditegakkan untuk menjaga keturunan dan nasab. Had al-qadzaf, hukuman orang yang menuduh berzina tanpa bukti untuk menjaga kehormatan dan harga diri. Had al-hamar, hukuman orang minum hamar atau minuman memabukkan untuk menjaga akal. Had hukuman pencuri untuk menjaga harta. Had hirobah, hukuman para perampok untuk menjaga jiwa, harta, dan harga diri dan kehormatan. Had pembangkang untuk menjaga agama dan jiwa. Had rida, hukuman untuk orang murtad untuk menjaga agama dan takzir. Hikmah dari hukuman hudud disyariatkan untuk kemaslahatan hamba dan memiliki tujuan yang mulia. Di antaranya adalah hukuman bagi orang yang berbuat siksaan, bagi orang yang berbuat kejahatan dan membuatnya jera apabila ia merasakan sakitnya hukuman ini dan akibat buruk yang muncul darinya, maka ia akan jera untuk mengulangi dan dapat mendorongnya untuk istiqomah serta selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudud menurut istilah adalah sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah bagi suatu tindakan kemaksiatan. Islam diturunkan untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia di dunia, dan tidak ada hukum Allah dan Rasulnya yang sudah lapuk di telan zaman. Hukuman bagi orang yang berbuat siksaan, bagi orang yang berbuat kejahatan dan membuatnya jera, mencegah orang lain agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Hudud adalah penghapus dosa dan pensuci jiwa pelaku kejahatan tersebut, menciptakan suatu suasana aman dalam masyarakat dan menjaganya, menolak keburukan, dosa, dan penyakit pada masyarakat. Yang kedua, materi kisos dan diat. Kisos adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti pembalasan atau memberi hukuman yang setimpal, mirip dengan pepatah utang nyawa dibayar dengan nyawa. Dalam kasus pembunuhan,
Hukum kisos memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati atau kepada pembunuh. Kisos berasal dari bahasa Arab dari kata kisosu yang berarti mencari jejak seperti al-qasas. Sedangkan dalam istilah hukum Islam berarti pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya. Apabila ia membunuh maka dibalas dengan dibunuh. Dan bila memotong anggota tubuh maka dipotong juga anggota tubuhnya. Para ulama berselisih pendapat akan hukuman wajib bagi pelaku pembunuhan sengaja. Pendapat pertama ialah hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja ialah kisos. Tidak ada pilihan diat atau pembayaran ganti rugi. Bagi korban atau wali korban, hukuman bagi pelaku hanya dua, yaitu kisos atau kalau tidak demikian maka memaafkan sepenuhnya tanpa ada biaya ganti rugi. Pendapat pertama ini merupakan pendapat fuqaha dari Imam Mazhab Al-Hanafiyah, Imam Mazhab Malikiyah, dan salah satu pendapat Imam Mazhab Asy-Syafi'i. Pendapat kedua, hukuman bagi pelaku pembunuh sengaja ialah kisos atau diat, membayar ganti rugi. Korban atau wali korban berhak memilih hukuman yang ditujukan bagi pelaku mengkisos jika mau, atau mengambil ganti rugi meskipun pelaku tidak ridho membayar. Pendapat kedua ini merupakan pendapat fuqaha dari mazhab Hanabilah, Syafi'iyah, Az-Zuriyah, dan juga pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Said bin Musayyib, atau Al-Hasan Al-Bisri, dan yang lainnya. Pendapat inilah yang insya Allah lebih rajih atau condong kepada kebenaran. Dalil kisos sendiri ialah firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlu, yang artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian kisos berkenan dengan orang-orang yang dibunuh hingga akhir hayat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam tafsirnya, beliau berkata, dulu Bani Israel menegakkan kisos namun tidak dengan diat, maka dari itu diturunkanlah firman Allah Ta'ala, kutiba alaikumul qisasu fil al-qaslu al-huru bil huru. Dalam ayat ini ialah meninggalkan kisos dan menerima diat atau ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku sebagai pengganti hukuman kisos. Dalil as-sunnah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya siapa yang miliknya dibunuh, yang miliknya atau keluarganya dibunuh, maka dia boleh memilih antara dua pilihan, mengambil ganti rugi atau yang biasa disebut diat, atau membunuh kisos. Hadis riwayat jamaah. Diat secara bahasa yaitu denda atau ganti rugi. Secara istilah merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan kepada korban atau keluarga korban berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Sebab diterapkannya diat yaitu pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan oleh keluarga korban. Pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan karena kesalahan, atau pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan yang melarikan diri akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas.
macam-macam diat. Diat dibedakan menjadi dua, yaitu diat mukhallathah, diat berat. Diat berat yaitu membayar 100 ekor unta yang rinciannya terdiri dari 30 ekor hikah, 30 ekor jazah, 40 ekor hil hil 40 ekor hilfah. Pelaku yang wajib membayar diat mukhallathah atau diat berat ialah pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban. Dalam hal ini diat harus diambilkan dari hartanya dan dibayarkan secara kontan sebagai pengganti kisos. Pelaku tindak pidana pembunuhan seperti sengaja, diat mukhallathah atau diat berat dibayarkan kepada keluarga korban dengan cara diangsur selama 3 tahun yang setiap tahunnya dibayar sepertiga. Pelaku tindak pidana pembunuhan di tanah haram atau Mekah atau pada Ashhurul Hurum seperti Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Yang kedua, diat mukhafafah atau diat ringan. Diat mukhafafah atau diat ringan yang dibayarkan kepada keluarga korban ini berupa 100 ekor unta, terdiri dari 20 ekor hikah, 20 ekor jazah, 20 ekor binta mahadah, 20 ekor binta labun, 20 ekor ibna labun. Pelaku yang wajib membayarkan diat mukhafafah atau diat ringan ini ialah pelaku pembunuhan karena kesalahan atau tidak sengaja, yaitu pembayaran berupa 100 ekor unta yang pembayarannya diangsur selama 3 tahun dan setiap tahunnya sepertiga dari jumlah diat. Pelaku tindak pidana penganiayaan berupa melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota badan yang seharusnya dikisos namun dimaafkan oleh korban atau keluarga. Standar diat. Diat orang kafir ahli kitab yang merdeka, diat laki-laki ahli kitab yang merdeka baik sebagai muhad, mustaman atau zimmi adalah separuh dari diat muslim. Dan orang kafir non ahli kitab mereka ini seperti majusi, maka diatnya adalah 800 dirham Islam. Diat wanita muslimah yaitu separuh diat laki-laki wanita, diat laki-laki muslim. Diat wanita ahli kitab dan majusi setara kaum musyrikin adalah separuh dari diat laki-laki mereka, sebagaimana diat wanita muslim adalah separuh dari laki-laki muslim. Keadilan Allah sangat tampak dalam syariat Islam tentang kisos diat, seperti pemidanaan akibat pembunuhan baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, menunjukkan kekayaan hikmah yang terkandung di dalamnya. Selain itu, ijtihad para ulama, para fuqaha untuk mengaplikasikan aturan-aturan kisos diat dengan bersumber pada Al-Quran dan hadis menunjukkan keanekaragaman dalam hukum Islam yang semuanya bertujuan agar hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis itu bisa safe di muka bumi, insyaallah. Terus materi yang ketiga ialah reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Ini merupakan upaya untuk berlakunya hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia. Dari zaman kolonial Belanda dan zaman kerajaan, masuknya Islam sangat damai dan toleransi. Hukum Islam juga menjadi hukum pertimbangan di kerajaan zaman dulu, dan mengingat mayoritas pada zaman kolonial Belanda ialah penduduk Muslim, juga menjadi pertimbangan. Menjelang kemerdekaan, tokoh-tokoh Islam berjuang mengangkat hukum Islam menjadi hukum positif di Indonesia.
Dengan adanya sila pertama pada Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dan mukaddimah Piagam Jakarta dengan lafaz Allah diganti menjadi Tuhan. Hukum Islam mengacu pada semangat Piagam Jakarta dengan melakukan interpretasi baru terhadap Al-Quran dan Sunnah. Pembaruan hukum Islam Indonesia terkait dengan pembaruan ilmu hukum Indonesia dengan bukti historis adanya relasi keduanya yang tidak bisa dipisahkan dalam konteks pembangunan sistem hukum nasional atau SHN. Sejak awal kemerdekaan, relasi keduanya dalam pembaruan ilmu hukum Indonesia meliputi beberapa aspek hukum nasional seperti hukum pidana, perdata, dan lain yang sudah, sedang, dan terus diproses. Kajian tentang pembaruan hukum Islam di Indonesia telah sampai pada persoalan positifikasi hukum Islam yang merupakan bagian dari masalah mendesak tentang perlunya pembaruan hukum nasional. Persyaratan ini wajar karena induk hukum nasional terutama KUHP yang berlaku hingga sekarang adalah hukum warisan zaman Hindia Belanda. Secara umum, tujuan pemberlakuannya hukum Islam maqasidus syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mafsadat Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, senantiasa menawarkan solusi bagi umat Islam, diantaranya dengan mengakomodir problematika yang dihadapi dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut. Di sisi lain, muncul banyak persoalan baru menyangkut hukum yang berlaku ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah maupun kitab-kitab pemikiran fikih klasik. Ahli hukum menyebut kondisi ini sebagai kehampaan hukum atau vacuum of law. Mereka juga berpendapat harus atau segera diadakan pembaruan. Dalam literatur Islam, pembaruan silih berganti dipergunakan dengan kata reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dan rekonstruksi. Namun yang paling banyak dipergunakan adalah kata reformasi dari bahasa Inggris, yaitu reformation, yang berarti membentuk atau menyusun kembali. Sebenarnya ide pembaruan hukum Islam bukanlah hal baru di Indonesia. Pada tahun 1986 misalnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia melegitimasi, meskipun prosesnya memakan waktu kurang lebih 3 tahun, pernikahan beda agama. Pada pertengahan 1990, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga memberi jatah warisan kepada ahli waris non-muslim melalui sarana wasiat wajibah yang sebelumnya tidak dikenal dalam kitab-kitab fikih manapun. Fenomena reformasi hukum keluarga di dunia Islam yang dimotori oleh kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1917 telah menginspirasi berbagai negara yang berpenduduk mayoritas Islam seperti Indonesia untuk mereformasi hukum keluarga, yaitu hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, riba, wasiat dan waris, dan zakat. Reformasi bertujuan agar hukum keluarga Islam senantiasa sejalan dengan situasi dan kondisi umat Islam di masing-masing negara. Salah satu isu utama reformasi hukum keluarga di dunia Islam adalah menyangkut hak-hak perempuan dalam hukum perkawinan Islam. Dari beberapa poin di atas, yang dinyatakan berhasil ialah hukum perkawinan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada
era reformasi pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, masyarakat berhak memberi masukan secara lisan atau tertulis. Masyarakat Islam boleh memberi masukan hukum dalam sebagai hukum baku hukum nasional. Dengan upaya hukum Islam ke dalam aturan perundangan dalam peraturan perundang-undangan, kedudukan hukum Islam semakin jelas. Dari sinilah kemudian muncul legislasi hukum Islam yang bersifat nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Dengan ketentuan ini berarti perubahan hukum ini dari yang rasial, etnis, atau masih kolonial kepada hukum yang berdasar keyakinan agama. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Jenis peradilan tersebut meliputi peradilan tingkat pertama dan tingkat perbandingan. Dengan demikian, peradilan agama merupakan peradilan berlaku khusus untuk umat Islam. Perkembangan Islam pada reformasi diikuti perkembangan hukum Islam secara kultural. Keadaan tersebut ditunjang oleh lahirnya beberapa undang-undang sebagai hukum positif Islam, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Nomor 50 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Masa reformasi yang penuh keterbukaan turut diwarnai oleh tuntutan-tuntutan umat Islam yang ingin menegakkan syariat Islam, seperti Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, Undang-Undang tentang penyelenggaraan ibadah haji, Undang-Undang tentang hukum perbankan syariah, begitu juga Perda Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat, Perda kewajiban membaca Al-Quran bagi siswa dan pengantin pada pemberantasan pelacuran, dan lain-lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.